Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang berbahagia, ingkang kula hormati para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, bapak dan ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama pengurus takmir Masjid Salman Al-Farisi beserta jajarannya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan wonten pagi hari ini saya sowan di hadapan panjenengan sedaya karena didhawuhi oleh ustadz saya, guru saya, Ustadz Wardani. Jadi saya nggak berani menolak kalau ada sesuatu yang longgar, insya Allah sedikit dawuh Ustaz, ya, sami'na wa ata'na. Jadi sudah didhawuhi oleh sang guru, oleh sang ustadz, maka kami memenuhi apa yang sudah menjadi dawuh beliau. Dan luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, masjid yang begitu megah indah, ya. Niki betul-betul mewah, bukan mepet sawah, tetapi memang betul-betul luar biasa, masjidnya mewah sekali. Dan ternyata juga di sini banyak senior-senior ini, ya. Ada teman-teman kami, ada para ustadz yang mungkin juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang barangkali pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama, ya. Bukan berarti yang duduk di sini lebih tahu mboten, tetapi monggo mari kita semuanya saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesehatan fisik kita, kesehatan rohani kita, kesehatan akal kita, dan mudah-mudahan juga diberikan kesehatan dompetnya. Nah, ini sehat apa betul, Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya kita ditanya, seandainya kita diberikan pilihan pilihan opsi yang pertama adalah kita diberikan harta yang melimpah ruah, yang banyak tetapi tidak berkah. Kemudian pilihan yang kedua diberikan harta yang sedikit tapi berkah. Pilih pun ibu. Masya Allah. Ternyata jawabannya ini luar biasa, cerdas sekali. Pengennya kula lan panjenengan sedaya diberikan rezeki ingkang kathah tur berkah. Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya menika kula dongaaken, mugi-mugi sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah berkah gitu,
saged damel nikah ingkang dereng, ingkang sampun mugi-mugi saged nambah sakinah mawaddah warahmah lan sak panunggalanipun. Terus pilih rencana nambah Pak, mugi-mugi nambah sakinah mawaddah warahmah, saged damel tindak Mekah Madinah, benjang menawi pecah saged mlebet wonten ing jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini insyaallah pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan sebuah tema, yaitu tentang makna dan hakikat insya Allah. Nah, ini adalah sebuah kata yang mudah dulu, yang ringan mawon. Sebuah kata yang kula lan panjenengan niku sering sekali mengucapkan kalimat insya Allah. Tetapi bagaimana, mari kita kembali menggali lagi, kita menguatkan lagi sebenarnya makna kata insya Allah itu apa sih, gitu kan? Maka ketika sedikit saya cerita, anak saya itu di sebuah pondok, kemudian di sana itu para gurunya itu diantaranya adalah orang-orang Arab, ya. Jadi ketika seorang guru tadi kemudian memerintahkan kepada muridnya, wahai anak-anakku, gitu ya kalau bahasanya kita, besok kalian harus ini dan ini. Nah, maka kemudian anak-anak akan menjawab insya Allah. Maka kemudian insya Allah ya Syekh, gitu kan, insya Allah Syekh. Kemudian Syekhnya itu balik bertanya, insya Allah Indonesia au Arabi. Nah, ini adalah pertanyaan yang apa namanya, yang barangkali tidak hanya di sekitar kita, ternyata orang Arab pun sudah tahu. Yang dikatakan antum itu insya Allah itu insya Allahnya orang Arab atau orang Indonesia atau orang Jawa bahkan begitu ya, karena konotasinya akan berbeda. Nah, nanti mari kita lihat ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dengan firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asya ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, terjemahan secara singkat atau maknanya yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, ya, dengan mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan perkara ini, persoalan ini besok, begitu. Kecuali dengan menyebut insya Allah, jika Allah menghendaki, ya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran daripada itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pelajaran bagi kita. Kita tidak diperkenankan ketika kemudian kita mengucapkan, menginginkan sesuatu yang besok kita akan lakukan tanpa mengucapkan insya Allah. Dan ini kisah-kisah terdahulu, termasuk kisah para nabi, orang-orang solih dahulu sudah banyak beberapa cerita yang mereka itu luput tidak mengucapkan insya Allah, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Mari kita lihat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, asbabun nuzul berkaitan dengan turunnya ayat ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya orang-orang kafir Quraisy berkenaan dengan Ashabul Kahfi.
Dzulqarnain dan berkaitan dengan ruh. Mereka berkata, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu, apa jawabanmu tentang ketiga hal ini? Maka kemudian Rasulullah SAW secara spontan beliau mengatakan, oke, saya jawab pertanyaan ini besok. Nah, artinya apa? Ketika itu Rasulullah SAW belum mempunyai jawaban yang pasti. Kemudian beliau mengandalkan wahyu Allah. Oh, biasanya engkau bengi, atau bahasanya kalau panjenengan, engkau bengi entuk wahyu, berarti ngesuk-esuk aku iso menyampaikan hal ini. Nah, dengan mantapnya Rasulullah tanpa mengucapkan insya Allah, kemudian sehari, 2 hari, bahkan beberapa hari ini tidak kunjung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasul sendiri bingung mau menjawab apa ini, saya tidak mendapatkan wahyu ya. Baru kemudian beberapa saat itu kemudian Rasul baru mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmahnya adalah ini tadi, jangan lupa mengucapkan insya Allah, karena yang sudah kita rencanakan besok itu belum tentu bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita ya. Sehingga saat itu juga para orang-orang itu kemudian mereka berdesas-desus, ini kok katanya mau dijawab besok, kok nggak dijawab-jawab. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau menanti wahyu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sesuatu yang mungkin barangkali sudah kita rencanakan, kita anggap 99% terjadi ya, tapi 1%-nya adalah milik Allah. Misal mawon panjenengan besok mau berencana rihlah, jalan-jalan tamasya gitu ya, ibu-ibu mungkin healing ya. Sudah siap bisnya, supirnya sudah siap, snacknya sudah siap. Nah, besok pagi kita akan jalan-jalan. Jangan lupa Bu, insya Allah besok pagi kita akan jalan-jalan, karena kita tidak tahu ya, antara sore sampai pagi itu apa yang terjadi kita tidak tahu. Maka sebaiknya kita mengucapkan kalimat insya Allah. Atau mungkin ada acara lain, besok pagi punya hajatan pernikahan misalnya, terataknya pun siap gitu, konsumsinya sudah siap, sinomanya pun siap, sedoyo pun siap. Nah, insya Allah besok pagi kita akan melangsungkan hajatan ini dan seterusnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sesuatu yang hampir pasti pun mari kita jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah. Karena Rasulullah SAW dalam cerita ini pernah beliau itu kejeglong ya, bahasa apa niku, kejeglong bahasa Indonesia apa? Nggih, niku nggih. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, qala Sulaimanu ya, Nabiullah Sulaiman itu beliau pernah mengatakan, la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Sulaiman itu mempunyai istri 90 istri. Di antaranya ada yang mengatakan 100 lebih. Di antaranya ada yang mengatakan 99. Berarti pinten, Pak? 100 kurang siji. Nek panjenengan kan sijine to. Nah, niki Nabi Sulaiman 99, 100 kurang siji. Nah, beliau mengatakan la atufanna lailatan ala tis'ina imra'atan, bahwa aku akan tawaf, bahasa letternya, saya akan tawaf mengelilingi, bahasa vulgarnya akan menggilir, begitu Pak. Nah, nyusaha ini begitu. Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan menggilir istriku sebanyak 99 orang itu dalam satu malam, Pak. Bagaimana kekuatan Nabi Sulaiman? Kita tidak bisa membayangkan ya. Kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Dan setiap istri itu akan melahirkan seorang mujahid, seorang penunggang kuda yang kuat,
yang berjihad di jalan Allah. Kita bayangkan Nabi Sulaiman mempunyai istri sekian kemudian melahirkan anak 99. Wah, ini sudah pasukannya sangat istimewa, kuat sekali ya. Kemudian waqala lahu sahibuhu, kemudian di antara sahabatnya, di antara ulama lain mengatakan ini adalah perkataan malaikat, mengatakan qul insyaallah. Katakan Sulaiman insyaallah. Gitu kan? Karena tadi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Saya akan menggilir istriku malam hari ini dan setiap istriku pasti akan melahirkan anak yang berjihad, penunggang kuda yang kuat. Mereka akan berjihad di jalan Allah. Kemudian malaikat mengatakan qul insyaallah, katakan dengan insyaallah ya Sulaiman. Falam yakul insyaallah, tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Fatofa alaihinna jami'an, kemudian betul sudah digilir semua istri-istri beliau itu kan. Falam yahmil minhunna illa imra'atan. Tetapi Pak, ternyata yang digauli itu 99 tidak ada yang hamil Pak ya. Kalau secara toto lahir, secara medis misalnya kan, dengan menggauli istri yang sekian banyak itu mungkin barangkali bisa separuhnya, bisa seperempatnya, ini kok tidak ada yang hamil satupun Pak. Illa imro'atan wahidatan, kecuali hanya seorang istri saja. Dan bagaimana? Ja'at bisikir rajuli wa mu'alladhi nafsu Muhammadin biyadi law qala insyaallah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Tetapi istri yang hamil satu itu saja melahirkan bayi yang cacat ya. Jadi artinya tidak ada yang bisa menjadi seorang mujahid, penunggang kuda yang kuat karena satu saja cacat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, memang dengan luput dari mengucapkan kalimat insyaallah ini bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan itu akan meleset, bahkan akan berbalik, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sesungguhnya maknanya sangat dalam sekali, bahwa apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita rencanakan, bahkan sudah 99% ternyata ada kehendak Allah di situ. Nah, jadi ini adalah penanaman tauhid, memantapkan diri kita. Jangan lupa untuk ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala andil bagian yang sangat besar terhadap sesuatu yang kita rencanakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu lagi di dalam surah Al-Qalam ayat 17, di situ juga mengandung sebuah kisah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aksamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami mencobai pemilik kebun ashabul jannah. Ini adalah pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh akan memanen hasil kebun di pagi hari. Nah, jadi ceritanya itu di daerah Yaman, itu ada sebuah keluarga yang sangat kaya raya ya, mempunyai kebun-kebun yang sangat luas dan selalu hasilnya itu memuaskan gitu Pak ya. Selalu panen dengan hasil melimpah. Dan seorang ayah itu biasanya dia senantiasa berinfak, memberikan sebagian hasilnya itu untuk orang-orang yang membutuhkan, tetangganya, fakir miskin dan seterusnya. Tetapi suatu ketika mempunyai anak, anaknya ini berbeda. Anaknya ini bukan termasuk anak yang dermawan, dia tidak memberikan hasilnya ini sebagian untuk yang membutuhkan, untuk tenaga dan seterusnya, tetapi dia istilahnya ditumpuk sendiri ya. Maka kemudian dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini, wala yastasnun, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Di antaranya wala yastasnun itu adalah mereka tidak mengucapkan insyaallah. Jadi gambarannya
di sore hari mereka itu sudah survei ke kebun-kebun ya, misalnya wonten apa niku, kebun salak, kebun duren di daerah Keranggan mungkin. Di sore hari itu kayaknya memang betul-betul sudah siap. Wah, ini ngesuk-esuk dhewe panen nggih, cetha wela-wela ngesuk-esuk panen. Tapi apa karena dia tidak mengucapkan insya Allah, Allah memberikan takdir lain. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kasorim, maka jadilah kebun itu yang tadinya itu sudah siap dipanen, ini kebunnya terbakar di malam hari seperti malam yang gelap gulita ya. Jadi karena mereka itu tidak mengucapkan insya Allah, di malam harinya ternyata Allah mentakdirkan lain, kebunnya itu hangus terbakar. Bahkan dalam beberapa riwayat ada ulama yang menjelaskan terbakarnya itu betul-betul terbakar sampai dalam akar. Padahal akarnya kan di dalam tanah nih. Nah itu sampai gosong, sampai ke dalam, masuk ke dalam akar. Nah ini diantara keluputan, dia tidak berinfak dan dia tidak menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga tidak mengucapkan insya Allah. Jadi istilahnya itu terlalu pede ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi ketika sesuatu itu hampir sudah pasti, ingat jangan lupa mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, ingat juga jangan kita mengucapkan kalimat insya Allah itu untuk main-main, untuk menghindar, untuk ngeyam-ngeyam tok. Ini juga ternyata penting, karena ini kadang-kadang yang sering kita jumpai di sekitar kita. Pak D nginjeng rawuh nggih, undangan rapat. Insya Allah. Nah niku pripun kira-kira pinten persen iki? Pak, Bu, mengke anu nggih, tenggen kula nggih. Nggih, insya Allah ya. Nah, ini cetha napa niku? Kira-kira alasan tok niki. Insya Allah niku mengayam-ngayami ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu Kelurahan Panjenengan sedaya kira-kira enggak bisa hadir, ya sudah. Ngomong saja secara jujur nggih. Nyuwun ngapunten Pak, Bu. Kados kula kok mboten saged. Ya, gitu kan insya Allah lebih aman daripada kita mengucap insya Allah tapi mempermainan kalimat insya Allah itu untuk menghindar. Menghindar secara halus tadi ya. Jadi aslinya orang teko ning teko insya Allah ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana pernah juga disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Imam Sa'di. Beliau mengatakan tidak boleh seorang hamba menjadikan kalimat insya Allah itu sebagai tipu daya atau alasan-alasan untuk meninggalkan janji ya. Jadi kalimat insya Allah ini kita posisikan, kita pastikan apa yang kita keluarkan itu sesuai dengan porsinya. Porsinya ya tadi itu. Yang pertama adalah ketika kita sudah merencanakan hampir 100%, jangan lupa insya Allah. Tetapi ketika kita tidak berniat untuk bisa menghadiri sesuatu, tidak mungkin, ya kita cari kalimat lain. Tidak menggunakan kalimat insya Allah itu sebagai alat untuk ingkar janji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahkan. Nah, dengan kita bisa memposisikan kalimat ini dengan benar, ini adalah nanti masuk ke dalam kategori kalimah thayyibah, kalimat yang baik yang bisa kita ucapkan itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan dijadikan sebagai bentuk yaitu sebagian dari sedekah. Nah, saya bacakan dalam kitab Arba'in An-Nawawi
Di sini dikatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun, bahwa setiap sendi dari manusia itu harus disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, bahkan itu setiap hari, Pak, sejak matahari terbit, ya. Jadi kita harus mengeluarkan sedekah setiap hari. Di antaranya ta'dilu bainal insnaini shadaqatun. Jadi kita memberikan solusi, kita mengadili, memberikan solusi dua orang yang berselisih ini adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi, kemudian menolong seseorang berkaitan dengan tunggangannya, kendaraannya, ini adalah sedekah. Apa maksudnya? Fatahmiluhu 'alaiha, kita membawakan seseorang itu membawakan barang bawaan seseorang itu ke dalam kendaraannya, au tarfa'ullahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau kita mengangkatkan barang orang itu kerepotan bawa barang, kemudian kita bantu untuk mengangkatkan ke dalam atau di atas kendaraannya, ini adalah bagian dari sedekah juga. Nah, yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, poin ini, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik yang sesuai porsinya, kita terapkan sesuai dengan porsinya, ini adalah juga bagian dari sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqatun, dan setiap langkah kita menuju tempat sholat, ke masjid, ke mushola, ini adalah sedekah. Wa tumitu ada anit thoriq, menyingkirkan bahaya di jalanan, duri, batu dan seterusnya, itu juga bagian dari sedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini maka kita bisa mengambil di antara faedahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya setiap manusia itu seharusnya setiap hari sejak matahari terbit, ya, itu harus mengeluarkan sedekah di setiap sendi tubuh manusia. Sendi niku napa, Pak? Sendi niku wonten ahli kesehatan mboten? Sendi niku nggih kados napa nggih? Ruas-ruas di dalam tubuh manusia. Itu dikatakan di dalam sendi manusia itu ada 360 sendi, dan setiap sendi itu seharusnya disedekahi setiap hari. Nah, nek niki harus diwujudkan dengan uang pripun kira-kira 360 sendi ping ajeng sedekah pinten tiap hari, Pak? 1000 mawon nggih. 1000 mawon. 1000 ping 300 swidak tiap hari, Pak. Pinten? 300 swidak ewu sedina niku. Ping 30 hari. Ping setahun pun pinten mawon niku. Mungkin gaji kita, penghasilan kita tidak cukup, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang, memberikan alternatif-alternatif kepada kita, yaitu sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dengan kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik, dialog kita kepada kawan kita, kemudian kita menyenangkan hati kawan kita. Ya, ini juga bagian dari kalimat thayyibah antara kita dengan sesama kita. Adapun antara kita dengan Allah, yaitu bisa dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kembali mengingatkan kepada kita semuanya, meskipun di antara kita mungkin
sebagian sudah ada yang tahu, ya ini anggap sebagai murojaah, sebagai refresh, penyegaran kembali, mengingatkan kembali kepada kita bagaimana urgensi hakikat kalimat insya Allah ini bisa kita ucapkan sesuai dengan porsinya. Karena insya Allah ketika kita menyampaikan, mengatakan kalimat insya Allah ini sesuai dengan porsinya, ini akan memiliki beberapa makna. Di antaranya satu adalah terdapat keimanan dan keyakinan yang sangat kuat atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap rendah hati, tawadhu, ya, bahwa sesuatu yang sudah direncanakan dengan sekian kekuatan, sekian persoalan sudah siap, itu semuanya nanti adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa lepas dari itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada hal yang pasti. Yang pasti adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang berikutnya, yang keempat adalah kolaborasi antara usaha dan pasrah. Ketika kita udah usaha, maka kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, saya tambahkan terakhir, yaitu kadang-kadang di antara kita mengucapkan sesuatu yang belum terjadi. Itu kadang-kadang mengucapkan kalimat yang belum terjadi dengan kalimat qadarullah. Mungkin pernah ada ya di antara teman kita, misalnya sehari 2 hari ke depan atau minggu ke depan ada undangan ini, kemudian ada teman kita mengundang kita juga, Pak D, Bu D besok hadir di acara yang kita rencanakan itu nggih. Nah, kemudian teman kita itu mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa hadir, qadarullah saya akan hadir di acara yang lain. Nah, ini juga kalimat yang kurang tepat, karena dia mengatakan qadarullah itu adalah Allah sudah menakdirkan. Kalau Allah sudah menakdirkan itu adalah sesuatu yang sudah lewat, ya. Maksudnya apa? Maksudnya contoh lain ini yang tepat begini, Pak D kemarin kok nggak bisa hadir. Nah, kan kemarin, oh iya qadarullah saya menghadiri acara yang lain. Nah, itu sudah lewat. Tetapi kalau yang belum lewat, kembali lagi kepada kalimat yang tepat adalah insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk diri saya pribadi, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama pada kesempatan kali ini kita tutup acara kita dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.